Saudara, selama ini penjara dinilai sebagai hukuman utama bagi siapapun yang melakukan tindak pidana. Tapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru, ada alternatif pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan. Namanya pidana pengawasan. Apa sebetulnya pidana pengawasan ini? Lebih lengkap saya akan tanyakan hal ini bersama Ketua Kamar Pidana dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. Prem Haryadi. Pak Prem, sebetulnya apa pidana pengawasan ini yang tertuang dalam KUHP baru kita, Pak? Baik, terima kasih. Pidana pengawasan ini merupakan salah satu dari jenis pidana pokok kita, di mana dalam pelaksanaannya penjara tersebut tidak perlu dijalani dalam penjara. Si terdakwa ini menjalaninya seperti halnya dengan pidana bersyarat dalam KUHP kita yang lama, Westbook van Strafrecht. Jadi si terdakwa ini dilakukan pembinaannya di luar lembaga ataupun di luar penjara. Itu intinya pidana pengawasan. Oke. Lalu hal apa yang harus jadi pertimbangan atau mungkin yang perlu diperhatikan oleh hakim saat atau sebelum menjatuhkan pidana pengawasan kepada siapapun pelaku tindak pidana itu, Pak? Oke. Hal yang paling utama diperhatikan atau dipertimbangkan oleh hakim ataupun majelis hakim adalah yang pertama ancaman pidananya, ya. Ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari atau paling lama 5 tahun. Paling lama 5 tahun. Yang kedua, hakim ataupun majelis hakim harus juga memperhatikan tujuan ataupun pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 hingga 54 dan pasal 70 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang 1 tahun 2023 kita. Jadi diantaranya tidak melebihi dari 5 tahun ancaman pidana. Itu yang paling menentukan. Kemudian juga harus dengan pidana bersyarat, syarat umum dan syarat khusus tentunya. Gitu. Hal seperti itu. Oke. Lalu apa perbedaan syarat umum dan syarat khusus yang dicantumkan hakim dalam putusan pidana pengawasan itu tadi, Pak? Ya, kalau pidana umum syarat umumnya adalah bahwa si terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Itu syarat umum. Kemudian syarat khususnya, si terdakwa dalam waktu tertentu harus mengembalikan sejumlah kerugian atau mengembalikan kerugian yang waktunya itu lebih pendek daripada waktu penjara yang sudah ditentukan tadi. Jadi biasanya ini dijatuhkan untuk hal-hal yang sifatnya ringan, tapi ada kerugian ekonomi di situ. Gitu. Misalnya ada penganiayaan ringan sehingga si terdakwa harus mengganti kerugian atau biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh terdakwa. Nah, kalau ini sudah ditentukan jarak waktunya itu misalnya 3 bulan, dia tidak perlu lagi menjalani pidana berapa lama ditentukan tadi, misalnya 4 bulan atau 3 bulan dengan percobaan atau 3 bulan dengan masa pengawasan selama 6 bulan. Dalam arti selama 6 bulan itu dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana. Syarat umumnya itu seperti itu. Baiklah. Ya. Pak Prem Haryadi, terima kasih banyak sudah berbagi informasi bersama kami untuk kali ini. Yang jelas pidana pengawasan ini, saudara, menjadi bagian dari pembaruan sistem peradilan pidana di tanah air. Semangatnya sederhana sebetulnya, bahwa penegakan hukum di tanah air ini tidak sebatas pada memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana itu, tapi juga membuka ruang untuk pelaku bisa bertanggung jawab atas segala perbuatannya, kemudian bisa memperbaiki diri dan lebih produktif terlibat di lingkungan masyarakat. Tifal Solesa, Junaidi Saputra, Kompas TV Jakarta.